Kali ini ya, salah satu power juga memang dari seorang Kairi, meskipun kita tahu seberapa banyak pun hero yang dibentuk Kairi, masih ada hero yang lain untuk seorang Kairi. Tapi ini mengeliminasi setidaknya satu kemungkinan. Dan untuk Onyx, banning selanjutnya, baik lagi seperti kata Bang Oji, ini mid lane-nya udah diamanin dengan adanya Eve yang bisa di-copy paste juga ke arah seorang Valentina. Tapi untuk roamernya, ini banyak sebenarnya pilihannya. Apalagi untuk initiator. Oh, bentar. Dia ngamanin Digi. Ini berarti menutup rasi mengcounter pergerakan dari seorang Keyboy. Keyboy bakal pakai hero crowd control. Entah mau ke arah Kufra, entah mau ke arah Atlas, atau mungkin kita nggak menutup kemungkinan ada Jauhead dan cowoknya Keyboy. Itu yang mungkin harus diperhatikan. Cowoknya kemarin sempat keluar sih sekali ya, dan ternyata itu sangat mengerikan. Yes, jadi itu yang harus coba diperhatikan karena Digi Estes cover terhadap Rasi sudah ditutup. Respect. Tapi kalau mau main team fight dengan nempel masih ada Fredrin dan juga Romer di depan, masih ada satu hero lagi yang luar biasa. Rafaela. Rafaela ya. Nambahin HP, nambahin movement speed juga itu bakal jadi pilihan yang pas banget sih. Mengingat dari Fredrin dan juga Arlott nih butuh movement speed yang tinggi. Tapi fokus ke arah gold laner terlebih dahulu. Kari yang langsung diamankan. Harusnya Kari udah diprediksi sama Onyx sih. Iya udah sering dipakai. Harusnya udah diprediksi sama Onyx. Karena itu dia nggak tutup Estes-nya, dia tutup Diginya biar backline-nya itu bakal dihajar sama Butes dan bebas. Akai untuk di arah jungler kah kali ini? Karena menurut aku Akai akan coba digunakan untuk catch up adu retribution. Kalau Sally Boy punya power dari Fredrinnya, mungkin akan coba diamankan oleh seorang Kairi. Dan last pick-nya ini, sebenarnya masih flex pick tapi ya, masih bisa di flex pick. Masih bisa di flex pick. Antara junglernya, tapi ternyata Chow. Wow. Sudah saya bilang, kalau enggak itu Chow. Jauhead, Chow, karena dia tutup Digi, tutup Estes. Iya. Apalagi pasti Nino yang dimakan. Nah sekarang gimana caranya Rasi cover Nino? Yang aku sarankan adalah ambil Kaja. Kaja masih Initiate-nya gagalin. Naga turun, Devon Jasmine, tarik. Bisa pick off ke arah gold lane. Sotoy dikit. Keren. Tapi iya sih, Kaja bakal jadi pilihan yang Ambil tepat Kajanya juga. sekarang, ini enak banget. Meskipun bisa di copy ultimate nantinya yang juga harus diwaspadai. Tapi dia dengan bisa Valentina. nge-cancel surprise attack terhadap seorang Nino. Yes, dan Wow. Matilda ternyata. Rasi memilih Matilda. Kalau kata Rasi, mekaniknya udah uzur. Jadi ada baiknya mainnya cover. Cuma sekarang ini Alter Ego punya cover yang kuat. Dan bahkan Sonic, mereka atas kekalahan Onyx kemarin, Yep. mereka hanya mendapatkan 55%. Wah. Sedangkan Auto Champs dengan positif trennya mereka mendapatkan 45% Evil. Langsung meningkat kali ini, tapi itu hanyalah sebuah prediksi yang akan kita tentukan faktanya sebentar lagi di dalam game yang pertama. Best of 3 series, Alter Ego menghadapi Onyx dengan 10 hero juga yang sudah mereka amankan. Kita lihat apakah counter setup yang dimiliki dari Onyx mampu menahan kebarbaran Alter Ego. So WPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Land of Down, Ya. tapi Sabar. down-nya kembali lagi melihat pertandingan antara Onyx dan juga Alter Ego. Alright, kalau gitu kita langsung menuju ke arah land of down sebentar lagi. Biar semangat, sekali lagi minta tepuk tangannya dong. Woo. Luar biasa. Nah gitu dong, tapi tiba-tiba Rasi udah kehilangan HP yang cukup banyak ya sebagai salah satu pengganggu di early game-nya. Dia udah memberikan pressure yang cukup banyak, tapi ternyata Little Wonder bisa diamankan oleh tim Onyx kali ini. Betul. Tapi melihat adanya early poking damage di arah mid lane, nampaknya Udil harus berpikir 2 kali ya. Dan bahkan kalau dilihat dari permainan Onyx, kalau mereka udah pakai Keyboy di arah cowoknya ini akan agresif. Ini akan agresif dan aku agak cukup sedikit wondering apa? Bertanya-tanya. Iya. Wondering. Asik. Nino tidak purify, malah Udil yang purify kali ini. Menurut aku Udil punya power dari real world manipulation untuk cancel sesuatu itu. Betul. Sedangkan Nino yang nggak punya itu.
Kalau menurut aku. Tapi ya balik lagi ini adalah keputusan dari para professional playernya yang mungkin Nino pede kalau dia bisa menjaga positioningnya dan mungkin tidak terdeteksi oleh para pasukan dari Onyx. Ya pasti udah ada perkiraan juga yang dilakukan oleh Alter Ego Esports. Siapakah yang harus berada di bagian depan untuk membawa Purify tersebut. Tapi nanti kita bakal lihat juga seperti apa serangan-serangan yang bakal diberikan oleh tim Onyx juga kali ini. Karena dari seorang Boost juga sudah mulai memberikan damage yang cukup besar. Karena serang Pai di backup dengan adanya seorang Sans langsung memberikan final flash. Di arah top lane. Pai masih bisa membalikan keadaan, hampir ter-outplay kali ini. Para pasukan dari Alter Ego, mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah turtle dan tercancel. Power dari seorang Akai, ini dia, heavy spin tapi putus. Menuju ke arah backline, mencoba untuk melakukan satu buah following up. Tapi Kiboy gak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu ketika dia tendang Pai, keadaan bisa berbalik. Keadaan bisa di tangan dari seorang Sarpai dan pause kembali terjadi kali ini. Ya, kembali lagi terjadi. Tapi so far ini adalah salah satu fight yang cukup intens ya dari kedua tim. Mereka sama-sama bermain agresif, terutama Onyx yang nampaknya menyesuaikan dengan gameplay Alter Ego. Wih, FPL Dead nih. Gokil. Terus. Gandeng dulu say. Kayak mau nyebrang. Sorry. Suka ngiri emang kalau jomblo. Sorry. Penyakit hati ya emang kalau Bang Oji mah. Wah, Nevin, tapi Ya, aku mau nanya. Analisa tuh? Nevin tadi di beberapa menit awal dengan turtle yang pertama didapatkan oleh pasukan dari Onyx gimana? Turtle ya. Turtle emang objektif yang bakal cukup penting sih. Tapi emang terlihat sebenarnya Onyx punya potensi yang besar. Lagi-lagi mereka ngebawa adanya seorang Melissa berhadapan dengan seorang Kari. Ya berarti range-nya bakal lebih luas. Itu udah keuntungan di early game yang pertama ya. Mungkin juga bisa berlanjut sampai ke mid game ataupun late game ketika gak ada backupan yang tepat ke arah seorang Kari. Oke, dan kali ini kita lihat ini. Itu Santos versi gendut ya? Sekilas mirip Santos loh. Ini pas banget nih soalnya. Sekilas doang. Jangan lihat lama-lama. Waduh. Kalau beli 2 tiket ya Bang Oji minimal nih ya. Ya, buat dapat diskon. Buat jomblo, ya beli aja 2 tiket. Gak apa-apa, siapa tahu ada Onyx with Lair. Oke. Halo Kak, Assalamualaikum. Halo Mas. Sopan gue mah Nevin. Kok gitu sih? Emang kameramennya aja pengen gue ngecengin tuh ya. Promo tiket ya buat kalian semua yang pengen kayak begini, ngerasain ngedate di MPL Arena hari Sabtu. Nih, diskon. Dari seorang Sans kali ini menuju ke area bottom lane ya. Dan juga Rasi nih potensial yang cukup besar sebenarnya untuk ngincar ke area backline nantinya. Begitu juga untuk seorang Kiboy yang udah mulai memberikan gangguan ke arah Seliboy. Gangguan yang dilakukan ke arah Seliboy ini masih belum berimpact menurut aku. Kalau mau memberikan gangguan jangan ke Seliboy. Beri gangguannya ke arah Nino. Nino ini akan ketar-ketir karena dia tidak memiliki Purify Game. Kita bakal lihat di arah belakang. 12 Dragon telah keluar bersama dengan Reward Manipulation. Instant pick up. Tidak bisa di-cancel karena dia menggunakan Matilda. Dia bisa mengcover tapi dia tidak bisa melakukan cancel terhadap setup yang dimiliki dari pasukan dari Onyx. Ya, satu elimination yang cukup on point dari tim Onyx kali ini. Dan dengan gadanya Matilda dari seorang Rasi, pastinya Nino juga mau gak mau harus menjaga jaraknya. Dan ini dia prediction dari para talent, Alter Ego dengan 3 voting dan juga Onyx dengan 3 voting. 3 berbanding 3 kali ini. Onyx mendapatkan 3 suara dan Alter Ego mendapatkan 3 suara. Para pasukan dari Caster kali ini cukup adil merata ya. Lumayan adil. Kalau itu udah adil banget, 3 casternya cuma 6 Nevi. Iya maaf ya, karena ini baru game 1, kan belum lihat. Game 2, game 3 kan kita belum lihat ya. Ini ngomongin game 1. Oke maaf Bang Oji, sambil melihat juga dari seorang Pai bersama Boots. Ini bakal jadi fight yang cukup intens, tapi dengan adanya turtle di area top lane, harusnya mereka udah mulai mencoba untuk mencari space-nya. Dan Sans. Reward Manipulation dipaksa dan bakal Sarpai. What? Gimana caranya bisa dia yang mendapatkan turtle kali ini? Mendapatkan 1 point kill. Butas hilang begitu saja. Instant pick up yang didapatkan oleh pasukan dari Alter Ego. Nino ter-take down. Tapi ditukarkan dengan adanya 1 buah hadiah Cindra Mata dengan Turtle dan juga 1 buah point kill terhadap Butas. Emblemnya Nevin silahkan. Ya, dari seorang Sans kali ini bakal memaksimalkan itemizations-nya dengan Mr. Shop. Meanwhile, untuk Udil, dia bakal coba untuk maksimalin di arah damage-nya. Dan ya ini memang yang harus dilakukan dengan ngebawa seorang If. Slow effect pasti ada, tapi damage-nya yang harus diperhatikan.
Dan Suns dia punya potensial yang sangat amat besar ya untuk mengambil ultimate ke arah real world manipulation-nya juga yang harus diperhatikan nantinya. Oke, sedangkan di arah bottom lane lagi-lagi Keyboy akan terus menghantui Nino. Nino tidak akan tenang dari laningnya. Nino sudah bisa dipastikan dalam game ini hati daktik dukser. Benar-benar tidak bisa diprediksi, apalagi Keyboy banyak banget freestyle yang sering dia lakukan. Dan itu yang harus diperhatikan, gimana caranya Rasi dengan sigap melakukan cover terhadap seorang Nino. Dan sedangkan di sisi sebaliknya, melihat adanya Arlott di arah mid untuk coba melakukan clear sebelum mereka melakukan team fight. Kairi, Retribution, dia ingin segera melakukan rotasi ke arah bottom lane. Informasi telah diberikan. Sally Boy dan Miracle Boy mencoba untuk menangkap seorang Kairi. Dapetin seorang Sally Boy. Mencoba di cover begitu saja tapi nampaknya gagal. Sally Boy terperangkap. The Wild Track memberikan seorang Nino. Lagi objektifnya tapi cewek masih memberikan spray down. Lihat suntikan peniti sedikit demi sedikit melupakan pasukan Alter Ego. Keyboy kali ini walaupun dapetin Nino, following up-nya tidak ada. Tapi mereka menukarkan dengan Udil dan Sally Boy. Alter Ego harus diakui, tanpa adanya Sally Boy, tanpa adanya Pai, mereka nggak punya counter setup. Dan pergerakannya bagus banget juga sih dari Onyx ya. Terlihat tadi di area mid lane-nya Kairi mencoba untuk nge-clear secepat mungkin supaya tim fight team mereka menang dari segi kuantitas. Dan terlihat juga bagaimana go away dari seorang cewek dibuka di waktu yang pas, membuat juga damage-nya bisa menyebar maksimal ke arah seorang Udil. Dan Turtle ini harusnya bakal menjadi free untuk tim Onyx tanpa adanya gangguan sama sekali. Alter Ego Esports sudah mulai harus berhati-hati. Perbedaan 3.000 gold sudah terlihat di menit yang ke-6. No perfect Turtle for this game. Nampaknya walaupun dengan ada 3.000 gold, tapi Keyboy bisa dapetin gold pump di sana langsung tas. Ini aku melihat ada Chow, stiker Alter Ego, tas. Where is Leo Murphy? Mungkin kita kangen sama dia ya. Dan kalau kita bahas terlebih dahulu ya untuk itemization-nya Hunter Strike di tangan dari seorang Boots. Begitu juga Radiant yang ternyata menjadi prioritas untuk seorang Kairi kali ini menghindari damage magic terutama yang nantinya akan diberikan oleh Udil. Ya mungkin bisa kita lihat pressure yang dilakukan oleh Keyboy dan mungkin ini adalah cerminan ketika dulu Alter Ego di season 6 ya. Dengan adanya Leo Murphy pressure-nya seperti ini kurang lebih. Mengganggu, membuka vision, mapnya luas. Dan bahkan kita lihat dari Alter Ego mereka akan mencoba melakukan cover di arah mid lane. Karena pasukan dari Onyx, tim Onyx pengen satu turret yang cukup mahal di tengah. Dia pengen turret yang ada di arah mid lane. Untuk bisa bebas invasi jungle Sally Boy ke kiri atau ke kanan. Ya, apalagi dari sisi top lane dan juga bottom lane-nya mereka udah berhasil untukkan untuk outernya. Jadi ini bakal menjadi pusat perhatian dari tim Onyx begitu jauh untuk Alter Ego Esports. Dimana mereka harus bisa memberikan full defensive, full protection. Pai gagal untuk melakukan inisiasi, Pai bakal coba di take down. Mega kill terdapat oleh Suns. Kairi gak bisa mendapatkan siapapun real world manipulation. Tapi lihat well tracker, Nino! Langsung coba flicker ke arah belakang, masih bisa selamat. Tapi lihat ceweknya bebas. Berhasil mendapatkan satu point kill. Rasi gak bisa menyelamatkan lagi. Cukup satu orang tapi Suns! Lionel Suns! Masuk time dan menumpahkan Odell. Double kill didapatkan oleh para pasukan dari Onyx dan Suns. Rico lagi di depan sana. Wow, 4 pemain berhasil dipulangkan oleh tim Onyx dan mereka mendapatkan hadiah yang memang dari tadi udah mereka nanti-nantikan yaitu outer turret di area mid lane. Memperluas lagi dari kekuasaan tim Onyx terutama untuk purple buff-nya. Bisa langsung diamankan oleh seorang Suns kali ini. Dan itu yang aku bilang sama Nevin, kalau misalnya Nino kenapa dia nggak pakai Purify, malah Udil pakai Purify. Menurut aku Nino butuh banget Purify di sini. Ya, apalagi dia sebagai seorang damage dealer terbesar ya bisa dibilang dari Alter Ego Esports. Tapi ini dia Lord yang berhasil diamankan tanpa adanya perlawanan lagi dari tim Onyx. 6.000 sekarang perbedaan. Dari segi ekonominya semakin jauh dan ini akan semakin berbahaya untuk Alter Ego. Yes, bahkan di bottom lane. Nino masih mau lebih. Ini dia Nino. Dive in ke belakang. Suns akan full mount. Suns bakal coba di take down. Shutdown didapatkan. Tapi Nino terperangkap. Nino gak bisa diselamatkan lagi pertukaran Nino dan juga Suns. Shutdown yang sangat mahal didapatkan oleh seorang Nino. 12 Dragon. Fokus ke Sally Boy dan Miracle Boy. Masih bisa diselamatkan oleh seorang Rasi. Rasi save the day for this time.
Nevin. Iya, dan resource yang cukup banyak juga harus dikeluarkan oleh Onyx tadi ya. Kita ngelihat adanya Go Away dan juga The Way of the Dragon membuat mereka harus lebih sabar lagi. Nggak boleh terlalu terburu-buru nampaknya karena Lord juga udah hadir di area bottom lane. Jadi mereka bisa lebih menurunkan tempo nampaknya. Meanwhile untuk Alter Ego Esports mau nggak mau mereka harus coba untuk cari cara lain dalam menangkan game kali ini. Alright, bahkan di sisi sebaliknya, Lord bergerak di bottom lane. Lord tidak ada pengawalan dari para pasukan Onyx. Tim Onyx mereka malah fokus menuju ke arah top lane. Fokus ke arah seorang Arlo Pai. Ternyata berhasil membuat Keyboy ter-take down. Keyboy terlalu dalam. Terlalu dalam dan terlalu sakit nampaknya damage yang diberikan oleh pasukan dari Alter Ego. Hingga Keyboy harus hilang di tengah sana. Ya, sayang sekali ya dengan hilangnya seorang Keyboy pastinya ini akan menyebabkan hilangnya satu initiator. Jadi Onyx juga nggak bisa berbuat terlalu banyak dalam beberapa saat ke depan dan ngasih space juga sebenarnya untuk Alter Ego Esports. Mereka sedikit bisa keluar dari tempat persembunyiannya menuju ke area Orange Buff untuk seorang Sally Boy yang dimana kali ini udah ada Guardian Helmet dan juga Blade Armor terutama yang digunakan atau diamankan menghindari lagi damage yang pastinya akan langsung masuk dari seorang cewek yang kita tahu sendiri Melissa di area mid game ini bahaya besar untuk Alter Ego Esports. Alright, dan mungkin dari itemnya sekarang Nino udah mulai menuju ke arah Demon Hunter Sword terlebih dahulu. Karena dia mungkin tidak langsung head to head dengan cewek. Jadi mungkin dia bisa merontokkan frontliner dari pasukan Onyx. Mungkin Butas, Keyboy, tapi Retribution mencoba dipaksa begitu saja. Sally Boy tidak berhasil ditangkap. Pai juga masih bisa menyelamatkan dirinya dengan flicker. Tapi Kairi terlalu banyak swords yang telah keluar. Lordnya hanya giveaway. Sampai minus gold yang didapatkan oleh pasukan dari Onyx. Wow. Dengan minus 1-2-1. Wow, ini cukup disayangkan juga ya sebenarnya nggak bisa dimaksimalkan dengan begitu baik. Terutama tadi dengan hilangnya seorang Keyboy. Cuman tadi kita ngelihat juga adanya inisiasi yang dibuka oleh seorang Pai dari sisi semak-semak. Mencoba untuk memberikan surprise tapi ternyata masih ada backupan yang baik dari para pemain Onyx lainnya. Membuat dia yang malahan harus mengorbankan satu flicker. Alright, mencoba untuk melakukan pendorongan di arah mid lane pasukan Onyx. Mereka owning dari 5.000 gold dan player gold. Dipegang cewek Sans dan Boots. 3 player dari tim Onyx mereka memegang gold tertinggi. Dan sekarang Nino satu-satunya yang bisa diharapkan oleh pasukan Alter Ego. Nino punya gold paling banyak, Nino punya deal damage. Tapi dengan adanya Nino mencoba untuk melakukan split push di arah top lane. Kali ini tandanya Alter Ego nggak punya power untuk berebut objektif. Harus direlakan. Bahkan sampai Kairi, dia tahu nggak berani Alter Ego kontes, nggak usah pakai Retribution. Dia bisa invite jungle-nya, pakai di arah purple buff. Banyak banget yang bisa dilakukan. Bahkan kalau tidak ada kontes di arah purple buff, Kairi akan tahan Retribution-nya untuk team fight. Kairi akan coba ngikat kaki satu orang nanti, baru dia loncat ke dalam. Betul, terlalu beresiko sih emang untuk Alter Ego Esports melakukan perebutan ke arah objektif. Nggak cuma ke arah lore tadi ya, tapi purple buff juga nampaknya harus direlakan. Tapi nggak boleh terlalu lama juga ketika Onyx udah bisa mengumpulkan gold yang terlalu banyak. Ini bakal jadi bahaya juga nantinya, snowballing juga nantinya dari tim Onyx. Untuk berharap mencoba menyentuh cewek, ini agak cukup sulit melihat frontline seperti ini. Ini Nino butuh kerja keras. Sally Boy emang udah pasti akan menjadi tembok. Membuat Nino harus bebas bisa melakukan free hitnya. Tapi sebentar lagi kita bakal melihat ada Lord menuju ke arah top lane. Pasukan Alter Ego mereka masih menahan, real world manipulation belum dibuka. Tandanya mereka tahu Lord ini bisa mereka selesaikan. Mereka tahan semua sword skill yang mereka miliki untuk wave yang selanjutnya. Lord selesai. Di tengah harusnya ada real world manipulation. Karena kalau tidak Udil akan kehilangan turret. Tapi saat memaksa mendapatkan 2 real world manipulation for covernya. Tapi lihat Way of Dragon-nya menuju ke arah Nino. 2 player pasukan Alter Ego kali ini harus hilang. Ini bencana. Best terbuka dengan sangat bebas. Tidak ada lagi high ground defensive. Ceweknya gak bisa tersentuh. Untouchable dan this is it. Onyx harus mengakui kali ini Alter Ego bisa mereka lumat. Dan game pertama diamankan Onyx dengan sangat cepat. 14 menit. Yes. Wow. No Congratulations. purify untuk Nino. Udah dipastikan. Dengan adanya Chow di tangan dari Onyx. Aku sempat bilang di saat grafik. Kalau udah ada Digi ditutup. Estes ditutup, mungkin akan ada hero initiator Pico. Ya. Karena mereka mungkin Kufra atau Jauhead. Tadi aku juga bisa bilang Jauhead. Ya, Jauhead. Karena kalau Kaja mungkin itu adalah opsi terakhir. Kaja beberapa belakangan ini untuk pasukan Onyx itu tidak terlalu menjadi jawaban.
Dan Choki Boy